Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat dan salam semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tematik. Oleh sebab itu, silakan kalian ambil buku, pulpen kalian, buku tulis serta alat tulis. Nanti akan ada video yang Ustazah tampilkan. Anak-anak bisa melihat dengan baik dan seksama. Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran pertama. Materinya adalah dan tujuan pembelajaran hari ini adalah. Nah, kalau kalian sudah melihat tujuan pembelajaran hari ini, langsung saja kita lihat video berikut ini. Kita akan belajar tentang materi IPA. Anak-anak, kalian pernahkah melihat hewan di kebun binatang? Atau kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Hewan apa yang pernah kalian amati dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Perhatikan gambar di samping ini. Ada burung, kera, buaya, dan bagaimana cara manusia bergerak. Antara manusia dan hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda dan memiliki alat gerak yang berbeda pula. Seperti burung memiliki sayap, kera memiliki tungkai, dan manusia memiliki kaki. Ustazah akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Perhatikan alat gerak hewan berikut ini. Yang pertama, ada ikan. Ikan memiliki alat gerak, yaitu berupa ekor, sirip perut, sirip dada, dan sirip punggung. Selanjutnya ada hewan buaya. Buaya memiliki alat gerak yang berupa ekor, kaki belakang, dan kaki depan. Dan selanjutnya ada burung, yaitu memiliki alat gerak berupa sayap yang digunakan untuk terbang di udara dengan cara dikepakkan. Dan monyet memiliki alat gerak yang berupa tungkai depan dan tungkai belakang. Kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak itu terdiri atas 2 macam. Yang pertama yaitu alat gerak aktif dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Apa contoh alat gerak aktif? Yaitu otot. Dan sedangkan alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Belajar tentang materi bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam suatu paragraf. Anak-anak sering mendengar kata ide pokok ya. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok itu biasa juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, untuk menentukan ide pokok itu ada 2 cara. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Mari kita berlatih mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Perhatikan teks berikut ini. Tentang organ gerak hewan dan manusia. Di situ ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama yaitu berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Itu paragraf yang pertama. Mari kita mencari ide pokok pada paragraf pertama. Yang mana kira-kira? Ya, ide pokok pada paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu juga termasuk kalimat utama pada paragraf 1. Jadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, dapat Ustazah simpulkan yang pertama yaitu bahwasanya
Alat gerak antara hewan dan manusia itu berbeda, begitupun dengan cara bergeraknya. Alat gerak manusia dan hewan itu terdiri atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa contohnya alat gerak aktif? Yaitu otot. Sedangkan contoh alat gerak pasif adalah tulang. Selanjutnya yang kedua yaitu materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Ide pokok adalah inti atau permasalahan yang ada dalam suatu teks yang telah dibuat oleh penulis. Manfaat mengetahui ide pokok yaitu kita dapat mengetahui permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Tugas kalian adalah anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.